Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Maka Media. Pada video kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Mulan yang dirilis pada tahun 2020 kemarin. Mengisahkan tentang seorang anak perempuan bernama Mulan yang hidup bersama dengan keluarganya di sebuah komplek perumahan yang berbentuk seperti stadion bola. Film dimulai dengan adegan Mulan yang sedang mengejar ayam ayahnya yang akan dimasukkan ke dalam kandang. Dia bahkan sampai mematahkan sayap patung burung phoenix yang ada di depan tempat peribadatan. Kemudian ayam itu terbang ke atap rumah dan Mulan pun mengejarnya. Saat hendak turun, Mulan terpeleset dan hampir saja terjatuh. Beruntung dia lincah dan justru berayun dan turun dengan selamat sampai ke bawah. Tapi nampaknya, kelincahan seorang wanita bukanlah hal yang wajar di masa itu. Banyak warga yang tak senang dengan apa yang dilakukan Mulan barusan. Begitupun dengan ibunya. Ibu Mulan takut Mulan akan dihina dan diasingkan oleh warga. Karena kehormatan seorang wanita adalah dengan pernikahan, bukan dengan kelincahan tubuh seperti apa yang Mulan lakukan. Ibu Mulan khawatir tidak ada pria yang mau menikahi Mulan nantinya. Bahkan kata ibunya, ada beberapa warga yang menyebut Mulan adalah seorang penyihir karena tingkahnya sebagai perempuan yang tak wajar. Sang ayah yang sebenarnya mendukung Mulan dengan bakatnya, akhirnya terpaksa mengikuti saran dari istrinya untuk segera memberitahu Mulan dengan kodratnya sebagai seorang wanita, yaitu berperilaku anggun kemudian menikah. Mulan yang mendengar percakapan orang tuanya merasa sangat sedih karena kodratnya sebagai seorang wanita pada masa itu membatasi geraknya untuk bebas mempelajari apapun, termasuk bela diri. Di depan patung phoenix yang tadi siang dipatahkan oleh Mulan, sang ayah berusaha memberi pengertian kepadanya bahwa Chi milik Mulan terlalu kuat sebagai seorang wanita. Semua hanya demi kebaikan Mulan untuk melindunginya. Sebentar lagi, Mulan sudah menginjak masa remaja, dan dia harus menikah demi mengangkat derajat keluarganya. Beberapa tahun kemudian, di sebuah gurun pasir yang sangat tandus, seorang pengelana tiba-tiba didatangi oleh seorang wanita berjubah hitam. Wanita itu adalah seorang penyihir yang kemudian mengambil alih tubuh pengelana itu. Dia kemudian masuk ke dalam sebuah pusat kota kecil yang berada tak jauh dari gurun itu. Di kejauhan, para prajurit penjaga benteng kota melihat rombongan orang berkuda yang semuanya berpakaian serba hitam. Mereka adalah bangsa Rouran, bangsa yang menjarah, menjajah, dan menduduki kota-kota dengan kekerasan. Penyihir yang menyamar tadi adalah bagian dari komplotan ini. Saat penyihir itu telah memperoleh tanda, dia pun menampakkan diri dan mulai memporak-porandakan kota itu dari dalam. Sementara para penunggang kuda itu menghancurkan pertahanan benteng kota dari luar. Tak butuh waktu lama, kota itu pun telah ditaklukkan. Kabar ini pun langsung sampai pada sang kaisar di istana, bahwa seluruh kota di jalur Sutra telah jatuh ke tangan penjajah dan mengganggu jalur perdagangan kerajaan. Para penjajah itu dipimpin oleh putra pemimpin Rouran. Ayahnya dulu telah berhasil disingkirkan oleh raja. Putra pemimpin bangsa Rouran itu telah menyatukan sukunya kembali dan hari ini mereka datang untuk membalas dendam. Demi mengamankan kerajaan dan seluruh rakyat Cina, raja pun memberikan titah bahwa dia akan membangun pasukan yang sangat kuat untuk melindungi kerajaan dan rakyatnya. Setiap keluarga harus mengirimkan satu orang laki-laki untuk dilatih dan dijadikan pasukan kerajaan. Mulan yang kini telah tumbuh dewasa pun harus memenuhi kodratnya sebagai seorang wanita, yaitu menikah. Hari itu, sepulang dari berkudanya, ibu Mulan memberitahu dia bahwa dia akan dijodohkan dengan seorang laki-laki. Mulan yang tak memiliki pilihan lain pun harus mengikuti perintah orang tuanya demi menjaga nama baik keluarga agar tak dicap sebagai orang tua yang gagal membesarkan seorang anak perempuan. Mulan pun didandani dengan make up yang ya cukup menor-menor lah. Dia akan bertemu dengan tetua adat untuk dijodohkan dan diperlihatkan dengan calon mertuanya. Saat Mulan sedang menjalankan ritualnya, tiba-tiba ada seekor laba-laba yang turun di depan wajah adiknya. Adiknya yang terkejut pun langsung berteriak dan membuat ritual hari itu berantakan. Perjodohan Mulan pun harus gagal. Karena tetua adat yang kesal dengan tindakan kedua putri keluarga Hua, dia pun mengklaim bahwa keluarga Hua sangat memalukan dan telah gagal membesarkan seorang putri yang baik. Ketika keluarga Hua sedang berjalan keluar dengan wajah menahan malu, datanglah sekelompok utusan dari kerajaan yang membawa pesan dari kerajaan bahwa negara sedang dalam peperangan melawan penjajah. Untuk itu, untuk membangun pasukan yang kuat, setiap keluarga wajib mengirimkan satu orang laki-laki untuk mengikuti wajib militer kerajaan. Utusan itu kemudian memanggil satu persatu setiap kepala keluarga untuk diberikan kulungan wajib militernya. Keluarga Mulan adalah satu-satunya keluarga yang tidak memiliki seorang laki-laki kecuali ayahnya.
Dengan kaki yang pincang, ayah Mulan memaksa berjalan tanpa tongkatnya demi menjaga kehormatan nama keluarga. Dia bahkan sempat terjatuh saat menerima gulungan itu, kemudian bangkit lagi. Mulan tahu, ayahnya sudah tak layak untuk turun ke medan peperangan. Meskipun sang ayah dulu adalah seorang kesatria, tapi kini kakinya sudah tak memungkinkan lagi untuk diajak ke sana. Jika sang ayah tetap pergi, maka Mulan harus siap kehilangan ayah untuk selamanya. Tapi sang ayah tetap bersikeras akan berangkat, karena itulah tugasnya sebagai satu-satunya seorang laki-laki di keluarga. Malam itu, bersama dengan Mulan, sang ayah mempersiapkan peralatan perangnya untuk dibawa berangkat besok pagi. Sang ayah tahu bahwa dirinya mungkin tak akan kembali dengan selamat dari peperangan ini. Dia meminta Mulan untuk tetap kuat demi ibu dan adiknya. Berangkat ke medan perang merupakan suatu kehormatan bagi sang ayah dan juga membuktikan kesetiaannya pada sang raja. Jadi apapun kondisinya saat ini, dia harus tetap berangkat. Tapi Mulan, dia masih tak bisa merelakan ayahnya berangkat ke medan perang. Diam-diam, Mulan menggunakan baju zirah ayahnya dan membawa pedang kesatria milik ayahnya juga. Dengan membawa gulungan wajib militer itu, Mulan meninggalkan rumah ketika semua masih tertidur dan dia menyamar menjadi seorang laki-laki dan berangkat menggantikan panggilan perang untuk ayahnya. Setelah melalui perjalanan jauh dan melelahkan, kini tibalah Mulan di tempat di mana seluruh pria dari segala penjuru kerajaan berkumpul untuk memenuhi undangan wajib militer. Saat Mulan sedang mengantri untuk absen, dia terdorong oleh laki-laki yang usil di depannya dan membuatnya terjatuh. Keributan pun terjadi. Sesaat kemudian, sang komandan pasukan datang dan menghentikannya. Dia bilang bahwa perkelahian antara sesama prajurit tidak akan ditoleransi dan mereka akan dihukum dan dipulangkan. Singkat cerita, mereka pun dididik untuk menjadi seorang prajurit yang setia, jujur, dan berani. Mereka terus berlatih untuk menjadi pasukan kerajaan yang solid dan mampu memerangi para penjajah. Di bawah pengawasan langsung sang komandan, mereka berlatih giat setiap hari. Dan di tempat itu, Mulan dikenal dengan nama Hua Jun. Keep your mind strong. Saat sedang berlatih, ketika tombak Hua Jun terjatuh berkali-kali, tanpa sadar, dia mengeluarkan kemampuan bela dirinya untuk melawan temannya. Dia bertarung bukan lagi mengikuti aba-aba, melainkan gerak tubuhnya sendiri. Sang komandan yang melihat kejadian ini tak lagi melerainya, melainkan membiarkan mereka tetap bertarung dan menontonnya. Besoknya, Hua Jun dipanggil ke ruangan sang komandan. Sang komandan ingin tahu kenapa Hua Jun menyembunyikan kekuatannya selama ini. Komandan ini tahu bahwa chi milik Hua Jun sangat kuat. Dia seharusnya melatih bakatnya dan bukan menyembunyikannya. Komandan juga bilang bahwa ayah Hua Jun, Huangzhou, adalah sahabat sang komandan. Dulu, ayah Hua Jun adalah kesatria hebat sebelum kakinya terluka. Setelah mendapat dukungan dari sang komandan, Hua Jun kemudian melatih kemampuan chi-nya. Bahkan, kini dia bisa membawa 2 wadah air dengan tangannya yang terlentang hingga ke puncak gunung. Hua Jun kini telah membebaskan aliran chi-nya. Kini, dia tak lagi menahan bakat yang ada di dalam dirinya. Namun di sisi lain, masih ada hal yang mengganggu dirinya, yaitu identitas palsunya sebagai seorang laki-laki. Ketidakjujurannya kepada diri sendiri menghalangi dirinya untuk menjadi kesatria sejati. Namun, jika dia mengungkapkan identitas aslinya, dia khawatir akan dipulangkan dan mempermalukan keluarganya. Di tempat lain, bangsa Rouran kembali berulah. Dia menghancurkan dan menduduki kota baru lagi dengan bantuan penyihir wanitanya. Dan tibalah waktunya bagi pasukan yang dipimpin oleh Komandan Ip Man untuk terjun ke medan peperangan. Hua Jun dan teman-temannya masih tak menyangka waktunya bakal tiba juga. Malam itu, mereka berkumpul untuk saling memberikan semangat. Mereka akan saling melindungi satu sama lain dan akan memenangkan peperangan ini. Keesokan harinya, di antara pegunungan yang melingkari mereka, kedua kubu itu bertemu dan bersiap untuk berperang, dan genderang pun dibunyikan. Ketika panah pasukan kerajaan dilepaskan, para pemimpin bangsa Rouran justru berbalik arah dan seolah meninggalkan arena peperangan. Dengan perintah komandan, sayap kiri pasukan kerajaan pun yang di dalamnya terdapat Hua Jun dikerahkan untuk mengejar mereka. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran dan saling serang. Beberapa pasukan yang bersama Hua Jun pun tumbang dan sisanya justru berbalik arah. Hua Jun memutuskan untuk tetap pergi dan mengejar para penjajah itu sendirian. Di tengah kawah belerang yang ada di mana-mana, Hua Jun justru bertemu dengan penyihir bangsa Rouran. Penyihir itu berulang kali bertanya kepadanya,
"Siapa kamu sebenarnya?" Namun Huanjun selalu menjawab, "Aku Huanjun, prajurit pasukan kekaisaran." Dan penyihir itu bilang, "Kau berbohong, maka matilah." Kunai yang dilemparkan penyihir itu tepat mengenai tubuh Huanjun dan dia terlempar hingga pingsan. Ketika siuman, Huanjun melihat bahwa dirinya diselamatkan oleh baju pelindung dalamnya dan membuat dia sadar bahwa kebohongannya selama ini ternyata telah melemahkannya. Saat itu juga dia bangkit dan mengendari kudanya kembali sebagai seorang Mulan. Dia kembali ke medan perang dan membantu teman-temannya melawan para penjajah. Saat para penjajah itu tahu ada wanita yang berperang di medan tempur dan mengalahkan para pria, mereka pun lari kalang kabut karena menganggap perempuan itu adalah seorang penyihir. Sedangkan penyihir dari bangsa Roran tak tinggal diam. Dia memojokkan prajurit dan komandan pasukan kerajaan agar mudah diserang. Dari lereng pegunungan, para penjajah yang lain bersiap melemparkan bola batu yang berkobar untuk menghancurkan para pasukan kerajaan. Mulan yang melihat teman-temannya terdesak, kemudian pergi menuju lereng yang lebih tinggi dari tempat bola api itu berasal. Dia punya rencana. Enemy on the ridge! Pasukan bangsa Roran itu pun berbalik arah dan menembakkan bola batu itu ke arah Mulan. Dan inilah rencananya. Getaran bola batu itu menggerakkan tumpukan salju di lereng gunung. Mulan pun kemudian bergegas pergi, sementara bangsa Roran yang tak menyadari bencana yang datang harus terkubur hidup-hidup di bawah longsoran salju itu. Komandan dan pasukan kerajaan lain pun akhirnya selamat, dan mereka telah memenangkan peperangan hari itu. Huanjun yang telah berubah menjadi Mulan pun menampakkan diri di depan komandan dan teman-temannya, berharap mereka mau memaafkan atas ketidakjujurannya. Mereka semua masih tak percaya, begitu juga dengan komandan. Dengan perasaan kecewa, sang komandan mengusir Mulan karena telah melanggar salah satu kode etik kesatria, yaitu kejujuran. Mulan telah membohongi semuanya dengan mengaku sebagai seorang laki-laki, dan kini Mulan harus menerima akibatnya. Dia diusir dari pasukan dan pergi berkelana sendirian. Di puncak gunung di mana Mulan menyesali perbuatannya, penyihir Roran itu kembali datang menemuinya. Ternyata si penyihir ini memiliki cerita yang sama dengan Mulan. Kekuatannya tidak diterima oleh keluarga dan lingkungannya, kemudian dia diasingkan. Penyihir itu menawari Mulan untuk bergabung dengannya dan membuat perempuan-perempuan yang memiliki kekuatan seperti mereka bisa diterima oleh semua orang. Tapi Mulan, dia menolaknya. Dia akan tetap mengabdi pada sang kaisar sebagai seorang kesatria perempuan meski bakal ada banyak orang yang menentangnya. Kemudian Mulan bergegas pergi menuju tempat di mana komandan berada. Berbekal cerita yang bocor dari penyihir Roran, Mulan berusaha meyakinkan komandan bahwa nyawa kaisar sedang dalam bahaya. Penyerangan di jalur perdagangan ini hanyalah pengalihan agar di istana tak ada pasukan terlatih yang berjaga. Dan saat itulah bangsa Roran bebas masuk ke istana. Berkat kepercayaan teman-teman Mulan, sang komandan pun akhirnya mengizinkan Mulan bergabung kembali dan memimpin pasukan untuk kembali ke istana. Your Majesty, a word. Di istana, penyihir Roran telah menyamar sebagai seorang kanselir kerajaan. Kemudian, dia pergi ke tempat raja dan bilang bahwa Burikhan, sang pemimpin bangsa Roran, ingin menawarkan raja untuk berduel. Raja yang terlanjur kesal pun langsung mengabulkan keinginan Burikhan. Dengan beberapa pengawalnya, raja pun pergi keluar dari istana dan menuju ke tempat di mana pemimpin bangsa Roran itu berada. Sementara itu, ketika tiba di istana, Mulan dan pasukannya harus melawan bangsa Roran yang kini sedang menyerang istana. Mulan kemudian bergegas pergi ke singgasana kaisar untuk melindungi sang raja. Namun siapa sangka, yang duduk di singgasana raja adalah sang penyihir bangsa Roran. Penyihir itu masih terheran-heran, kenapa Mulan bisa memimpin pasukan para laki-laki, sementara penyihir itu tidak bisa. Kenapa orang-orang bisa menerima Mulan, sedangkan dirinya dan kekuatannya tak bisa diterima. Penyihir itu seperti iri dengan apa yang Mulan bisa lakukan. Namun, Mulan telah membuktikan bahwa dirinya yang seorang perempuan pun dapat diterima oleh semua orang sebagai seorang kesatria. Mulan berusaha meyakinkan penyihir itu bahwa orang-orang seperti mereka masih bisa diterima. Dan masih ada waktu bagi si penyihir untuk merubah jalannya yang salah dan melakukan hal yang mulia. Penyihir itu pun berubah menjadi elang dan terbang keluar dari istana. Mulan kemudian segera mengikuti kemana dia pergi.
Ketika dia sampai di tempat di mana sang raja sedang disandra, Borekhan berusaha menghentikannya. Dia melepaskan anak panah menuju Mulan. Tapi siapa sangka, penyihir itu justru menghalangi anak panah itu dan membiarkan dirinya terpanah untuk menyelamatkan Mulan. Kemudian Mulan masuk ke dalam istana yang masih tersusun dari bambu-bambu itu. Dia melihat sang raja disandra di puncak istana dengan tali yang mengikat seluruh tubuhnya. Mulan pun bergegas naik menuju tempat sang raja. Tapi Borekhan tentu tak tinggal diam. Di atas susunan bambu itu mereka berperang yang mengakibatkan pedang milik ayah Mulan harus terjatuh dan masuk ke dalam cairan besi panas dan melelehkannya. Melihat Mulan yang bisa jadi akan tak seimbang kekuatannya melawan Borekhan, sang raja terus memberikan dia semangat berperang demi kerajaan dan rakyatnya. Dan bahkan kini sang raja mengakui Mulan sebagai seorang ksatria meskipun dia adalah seorang perempuan. Mulan yang mendapat suntikan semangat dari raja ditambah sang burung Phoenix yang juga datang menyertai langkahnya membuat Mulan seolah mendapat kekuatan baru yang membuat dirinya merasa sangat percaya diri bahwa dia dapat mengalahkan Borekhan, sang pemimpin penjajah. Ketika Mulan berhasil memukul jatuh Borekhan ke dasar bangunan bambu itu, Mulan kemudian bergegas untuk melepaskan ikatan sang raja. Tapi si Borekhan yang menyusahkan ini ternyata belum mati. Dia kemudian melepaskan anak panah yang mengarah pada sang raja. Hanya selang beberapa detik saja, jika Mulan telat melepaskan ikatan raja, maka raja itu akan mati karena tak dapat menangkap anak panah itu. Kemudian dengan bantuan sang raja, Mulan menendang anak panah itu kembali pada Borekhan dan mengenai tepat di jantungnya dan membunuhnya. Semua rakyat pun kemudian bergembira atas kemenangan melawan penjajah. Sementara itu, di dalam istana, Mulan mendapat kehormatan khusus karena telah menyelamatkan sang raja. Sang raja pun memberikan apresiasi dan mengundang dia untuk menjadi bagian dari prajurit terhebat kerajaan sebagai ksatria pengawal kaisar. Tapi Mulan justru menolak tawaran itu. Mulan harus pulang ke rumah untuk menebus kesalahan dengan keluarganya. Dia tahu, kepergiannya telah mempertaruhkan kehormatan keluarganya. Dia harus pulang untuk meminta maaf, dan raja pun mengabulkan keinginan Mulan. Sesampainya di kampung halaman, Mulan disambut haru oleh adik dan ibunya. Dengan penuh rasa penyesalan, Mulan kemudian meminta maaf kepada sang ayah karena telah melanggar perintahnya. Tapi nampaknya sang ayah justru bangga kepada Mulan. Sejak awal, sang ayah memang mendukung Mulan dengan bakatnya. Maka ketika melihat dia pulang dari peperangan dengan selamat, sang ayah sangat bersyukur dan bangga kepada Mulan. Tak lama berselang, teman lama Huang Zhu, sang komandan yang belakangan diketahui bernama Tonyong, datang beserta rombongan pasukan pengawal kaisar ke kampung Mulan. Dia dan pengawal kaisar membawa sebuah hadiah dari sang raja bagi Mulan, karena telah menyelamatkan dinasti. Mulan telah membawa kehormatan bagi keluarga, leluhurnya, dan desanya, dengan pengabdian dan perjuangannya kepada kerajaan. Mulan menerima sebuah pedang ksatria yang telah ditandai dengan pilar-pilar kebajikan sama dengan milik ayahnya dulu, yaitu setia, berani, dan jujur. Tapi khusus untuk pedang Mulan, raja menambahkan satu pilar kebajikan baru untuknya, yaitu berbakti kepada keluarga. Mulan kini menjadi ksatria terhebat di kerajaan Cina saat itu. Dan begitulah legenda tentang ksatria perempuan bernama Mulan dituliskan. Dan film pun selesai.